الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, ikhwan dan akhwat fillah, azanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puja dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita kembali dapat melanjutkan kajian kita, yang mana pada malam ini kita sudah masuk pada kitab Taharah minan Najasi, ya. Dan ini adalah kitab terakhir berkaitan dengan pembahasan masalah Taharah. Baik, kita langsung membaca. Kontrol membaca sampai baca. Langsung dari babul awal, al-babul awal. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah. Al-babul awal fi ma'rifati hukmi hadhihi taharati wal aslu fi hadzal babi amma min al-kitabi fa qawluhu ta'ala wa thiyabaka fatahhir al-mudaththir wa amma min as-sunnati fa atharun katsiratun thabitatun minha qawluhu alaihi salatu wassalam man tawadda'a falyastanthir wa man istajmara falyutir wa minha amruhu sallallahu alaihi wasallam bi ghusli damil haidi min ath-thawbi wa amruhu bi sabbi dhanubin min ma'in ala bawl al-a'rabi wa qawluhu alaihi salatu wassalam fi sahabi al-qubri fi sahibayil qabri innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastanzi'u minal bawli wattafaqal ulama'u limakani hadhil masmu'ati ala anna izalata an-najasati ma'murun minha fi syar'i واختلفوا هل ذلك على الوجوب أو على الندب المذكور وهو الذي يعبر عنه بالسنة فقال قوم إن إزالة النجاسة واجبة وبه قال أبو حنيفة والشافعي وقال قوم إزالتها سنة مؤكدة وليست بفرض وقال قوم هي فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان وكلا هذين القولين عن مالك وأصحابه وسبب اختلافهم في هذا المسألة راجع إلى ثلاثة أشياء أحدها اختلافهم في قوله تبارك وتعالى وثيابك فطهر هل ذلك محمول على الحقيقة أو محمول على المجاز والسبب الثاني تعارض ظواهر الآثار في وجوب ذلك والسبب الثالث اختلافهم في الأمر والنهي الوارد لعلة معقولة المعنى هل تلك العلة المفهومة من ذلك الأمر أو نهي قرينة تنقل الأمر من الوجوب إلى الندب ونهي من الحظر إلى الكراهة أم ليست قرينة وأنه لا فرق في ذلك بين العبادة المعقولة وغير المعقولة وإنما من صار إلى الفرق في ذلك لأن الأحكام معقولة المعاني في الشرع أكثرها هي من باب محاسن الأخلاق أو من باب المصالح وهذه في الأكثر هي مندوب إليها. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan yang terbaru, kitab Taharah minan Najas, yaitu kitab tentang bersuci daripada an-najas atau najis. Tapi ikhwan Allah Subhanahu wa taala, kita kemarin sudah menyelesaikan, atau pada pembahasan sebelumnya kita sudah menyelesaikan berkaitan tentang pembahasan daripada apa? Al-hadath, betul kan? Kita sudah menjelaskan, ya,
bagaimana cara bersuci daripada hadas dan metodenya. Ada wudu, kemudian ada mandi, ya, atau mandi besar, atau mandi tahar, ghusl, atau mandi janabah, ataupun ada juga namanya tayamum. Dan kita sudah selesaikan pembahasan terakhir berkaitan cara bersuci daripada hadas, yaitu pembahasan tentang tayamum. Dan kita sudah jelaskan kemarin atau pada pembahasan sebelumnya tentang apa itu hadas. Betul kan? Benar? Dia apa itu hadas? Masih ada yang ingatkan kepada kita? Dia adalah wasfun qa'imun fil badan. Suatu sifat yang melekat pada badan, yang menghalangi daripada mengerjakan ibadah, yang mana ibadah tersebut disyaratkan untuk bersuci. Contohnya sholat. Sekarang ya, kita masuk pada pembahasan yang lain, yaitu bersuci daripada najis. Tapi kalau hadas, dia itu sesuatu yang tidak dapat dilihat, maknawi, sifatnya maknawi, itu hadas. Kalau najis, dia memiliki zat yang dapat diindrai, yang dapat dilihat, dapat dirasa, dan dapat dicium. Itu dia najis. Dan para ulama menjelaskan ya tentang apa itu najis. Najis secara istilah para ulama adalah al-ainul mustaqdzarati syar'an, atau al-ainul mustaqdzaratu syar'an. Dia adalah benda atau zat yang dianggap jijik oleh syariat, kotor oleh syariat. Timbangannya ya ikhwan, timbangan untuk menghukumi sesuatu itu najis kembalinya kepada syariat, ya, bukan kepada person, bukan kembali kepada uruf, ya, bukan kembali kepada kebiasaan orang. Ya. Sekali lagi, timbangan untuk menghukumi sesuatu itu dia najis kembalinya kepada syariat. Sekarang ada orang tiba waktu sholat, suasana hujan deras. Dia berada di suatu tempat atau di hutan. Pakaiannya penuh dengan tanah. Dan tempat untuk dia melakukan sholat juga penuh dengan genangan-genangan air atau tanah becek. Betul? Misalkan. Maka pertanyaannya, apakah boleh bagi orang tadi untuk melakukan sholat, ya, yang mana badannya, pakaiannya, dan tempat sholatnya itu dipenuhi dengan becekan-becekan tanah tadi? Boleh atau tidak? Dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya itu penuh dengan tanah. Boleh atau tidak? Maka hukumnya adalah boleh. Dan dia dihukumi suci, ya. Dihukumi suci dan dihukumi bersih oleh syariat. Dan banyak ikhwan yang Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang perlu kita perhatikan. Karena kenapa? Banyak masyarakat yang meninggalkan ibadah sholat hanya karena alasannya bajunya penuh dengan debu, tanah, ada becekan-becekan tanah, badannya penuh dengan tanah, ya. Begitu juga tempatnya dia mau sholat, tidak mau sholat. Maka sekali lagi dia mengatakan itu kotor, badannya kotor, pakaiannya kotor. Sekali lagi tidak tepat apa yang dipahami oleh kebanyakan daripada kaum muslimin. Sekali kotor itu timbangannya, sesuatu dianggap kotor itu timbangannya adalah syariat, bukan versi kita, bukan versi masyarakat. Maka itu tidak dihukumi kotor. Boleh untuk dia melakukan sholat dengan keadaan
tersebut. Kemudian pertanyaannya berikutnya, ada orang yang tadi pakaiannya ya terkena darah, ada orang ya pakaiannya itu terkena najis, kencing orang dewasa, terkena najis, sudah. Kemudian kelihatannya rapi, bersih, atau mungkin terkena dengan benda najis yang lainnya, contohnya darah haid, ya, ada pakaiannya terkena darah haid, dan tapi penampilan di luarnya dia bersih, rapi, bahkan mungkin sebagiannya wangi dia, ya, karena dia pakai minyak wangi. Laki-laki, perempuan juga boleh tapi di rumah. Pertanyaannya, ya, dia ketika mau melakukan sholat maka dihukumi orang yang kedua yang saya berikan gambaran tadi ini, dia dihukumi sucikah atau dia dalam pakaiannya dihukumi sucikah atau ada najisnya. Maka kita katakan dia ada najis walaupun harum pakaiannya, ya, walaupun penampilannya indah, tidak seperti orang yang terkena lumpur tadi, maka kita hukumi dia najis. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya timbangan untuk menghukumi sesuatu najis dan tidak itu kembali kepada syariat, maka perlu kita pelajari. Ya, perlu kita pelajari. Maka mu'allif rahimahullah ta'ala beliau menjelaskan al-babul awal fi ma'rifati hukmi hadhihi taharah. Bab yang pertama ya tentang apa? Hukum hadhihi taharah. Hukum daripada apa? Daripada suci daripada najis. Biar kepada Allah Subhanahu wa taala kita mempelajari pembahasan hadas dan pembahasan najis ini berkaitan dengan ibadah, khususnya ibadah salat. Ya, jadi pembahasan di sini fi ma'rifati hukmi hadhihi taharah, hukum tentang bersuci daripada najis. Maka beliau mengatakan wal aslu fi hadzal babi amma min al-kitab, dan adapun dalil daripada kitab ini, maksudnya bab ini ya, berhukum daripada bersuci daripada najis itu adalah firman Allah, wa thiyabaka fatahhir. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mudaththir berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa thiyabaka fatahhir, dan sucikanlah baju, bersihkanlah baju. Tapi itu ya, mu'allif rahimahullah mendatangkan dalil tersebut, ayat tersebut sebagai landasan dalil akan hukum berkaitan masalah bersuci daripada najis. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua, amma minas sunnah. Adapun dalil daripada sunnah, fa'atharun katsiratun thabitatun, maka telah datang dalil-dalil yang banyak yang sahih, perintah untuk bersuci daripada najis. Minha, di antaranya adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa falyastanfir, siapa yang berwudu hendaklah dia memasukkan air ke dalam, menghirup air ke dalam hidungnya, ya. Wa man istajmara falyutir, dan barang siapa yang istijmar, bersuci, ya, membersihkan najis dengan batu, hendaklah dia membersihkan dengan bilangan dan ganci. Juga diantaranya adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghusli damil haidhi min al-thawbi. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencuci darah haid daripada pakaian. Ini ya, kisahnya berkaitan dengan pertanyaan salah seorang sahabiyah Asma binti Abi Bakar. Beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, bagaimana apa yang harus kami lakukan apabila pakaian kami terkena darah najis? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau kerik
Ya, hendaklah engkau gosok dulu. Maksudnya di apa itu? Ya, dikerok. Ya, dikerok terlebih dahulu. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kau sudah kerok, maka cucilah. Kemudian setelah itu cucilah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sholatlah menggunakan pakaian tadi. Baik. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya. Terdapat ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelas dalam hadis tadi perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencuci apa? Najis, yaitu darah haid. Dan perintah tersebut hukumnya lil wujub. Dengar jelas? Baik. Kemudian juga dalil yang lainnya wa amruhu ya bisabbi ghanubin min ma'in ala bawlil a'rabiyyi. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Ya. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyiramkan ya satu timba di atas kencingnya seorang Arab Badui yang datang di Masjid Nabawi saat itu. Kemudian Arab Badui tadi langsung kencing di dalam masjid. Setelah dia kencing, ternyata disaksikan oleh para sahabat Nabi, mereka memarahi Arab Badui tadi. Dan Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Da'uhu, biarkan dia selesaikan kencingnya." Setelah selesai kencingnya, Nabi perintahkan para sahabat untuk mengambil air, menyiram di atas kencingnya Arab Badui tadi. Dalil-dalil tadi semuanya itu menjelaskan apa? Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk membersihkan, ya, bersuci daripada najis. Kemudian juga dalil yang lainnya adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahibai, ya, sahibai qabr, dua penghuni kuburan. Sahibai qabr, dua penghuni kuburan. Yang mana saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama para sahabat melewati ya kuburan. Ada dua kuburan ya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya dua kuburan ini lagi diadab. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahuma la yu'adzabani." Ya, sesungguhnya dua kuburan ini sungguh lagi diadab. Kemudian dalam surah Salat, "Wa ma yu'adzabani fi kabirin." Tidaklah keduanya diadab itu pada perkara yang besar. Maksudnya bukan perkara yang besar yang dipandang manusia. Maksudnya perkara-perkara yang dianggap remeh pada kebanyakan manusia. Kemudian kata Nabi, "Amma ahaduhuma fakana la yastanzihu minal bauli." Ya, adapun salah satunya itu dia tidak bersuci daripada kencing. Tidak menjauhkan diri daripada air kencingnya. Baik. Dalam hadis tadi Nabi menjelaskan salah satu faktor orang-orang yang di dalam kuburan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Tidak bersuci daripada air kencingnya, dan itu merupakan salah satu sebab daripada sebab-sebab azab kubur. Dan juga satunya lagi kata Nabi SAW, adapun yang satunya dia itu yamshi bin namimah, dia suka melakukan adu domba. Baik. Semua dalil-dalil yang kita katakan tadi, dohirnya menjelaskan perintah wajibnya untuk apa? Untuk bersuci daripada najis. Kemudian berkata mu'allif rahimahullah ta'ala, wattafaqal ulama'u limakani hadhihi al-masnu'ati ala anna izalata najasati ma'murun biha fi syar'i. Beliau mengatakan para ulama sepakat ya, disebabkan kedudukan dalil Al-Quran dan hadis tadi limakani hadhil masnu'at, karena kedudukan apa masnu'at hadhil masnu'at
Maksudnya dalil sama, dalil sampai. Ya, sampai itu maksudnya Al-Quran dan hadis. Ya, bahwasanya bersuci menghilangkan najis itu makmurun, diperintahkan secara syar'i. Dan di situ ijma' para ulama bahwasanya menghilangkan najis atau bersuci daripada najis itu diperintahkan. Ini mahallul ijma'. Di sini terjadi kesepakatan para ulama, diperintahkan untuk membersihkan najis. Kemudian beliau mengatakan, ya, waqtalahu, yang jadi sengketa, terjadi perselisihan para ulama, hal zalika ala wujubi au ala nadbil muakkad. Di situ ada tertulis mazkuri. Antum lupa, yang benarnya bukan mazkuri, al muakkad. Ya, muakkad. An-nadbil muakkadi, bukan mazkuri. Hal zalika ala wujubi au ala nadbil muakkadi wa huwa alladhi yu'abbar anhu bi sunnah. Beliau mengatakan para ulama sepakat bahwasanya bersuci daripada najis diperintahkan. Hanya saja mereka berselisih bentuk perintahnya ini, apakah lil wujub, untuk memberikan makna wajib, ataukah perintahnya adalah bentuknya sunnah muakkad, atau disebutkan an-nadbul muakkad. Dan nadbul muakkad itu maksudnya ditakbirkan dengan sunnah muakkad. Dan di sini terjadi khilaf di antara para ulama. Ya, apakah bersuci daripada najis itu hukumnya wajibkah ataukah sunnah? Dan kemudian dia mengatakan faqala qaumun. Ya. Faqala qaumun, maka sebagian daripada para ulama berpendapat inna izalatan najasati wajibatun, bahwasanya membersihkan najis itu hukumnya wajib, dan ini adalah pendapat jumhur ulama dari mazhab Hanafiyah, Malik, kemudian Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat menghilangkan najis, bersuci daripada najis hukumnya wajib. Kemudian pendapat ulama yang lain, waqala qaum, sebagian ulama yang lain ada yang berpendapat izalatuha sunnatun muakkadatun, ya, bahwasanya menghilangkan najis atau bersuci daripada najis itu hukumnya sunnah muakkad, ya, baik, walaysat bifardhin, tidak wajib. Baik, sebagian ulama ada yang berpendapat, dan ini pendapatnya daripada ulama-ulama Malikiyah, ya. Dan juga beliau mengatakan lagi, waqala qaum, sebagian lagi ada yang berpendapat hiya fardhun ma'a dzikri. Dia adalah apa? Fardu bersamaan dengan diingat. Dia fardu bersamaan dengan diingat. Sa'idun ma'al nisyani, gugur ketika lupa. Wakila hadainil qaulaini an Malik wa ashabihi, dan dua ucapan pendapat yang terakhir ini yang kita sebutkan itu adalah pendapat daripada apa? Riwayat ulama-ulama Malikiyah. Jadi ulama-ulama Malikiyah ada yang berpendapat, makanya mereka mengatakan mengatakan sunnah muakkad. Ada yang mengatakan fardun ma'a dzikri, saqitatun ma'a nisyan. Perhatikan istilah yang kita baru sebutkan. Ya. Fardu apa? Fardu atau sunnah muakkad. Kemudian fardu ma'a dzikr. Ya, hukumnya fardu. Perhatikan ya, fardu ma'a dzikr maksudnya di situ adalah syartun ma'a dzikr. Baik. Ini kita membahas masalah najis. Ini berkaitan dengan sholat. Baik, saya simpulkan dulu. Nanti di sini kita akan dengarkan 4 pendapat daripada para ulama. Apakah nanti pembahasan ini berkaitan dengan syarat sahnya sholat? Ini kan berkaitan dengan syarat sahnya sholat, betul apa tidak? Baik. Nanti kita akan bahas pembahasan masalah sholat nanti. Apakah bersuci daripada najis
ini merupakan syarat sah sholat ataukah tidak? Sudah paham sampai sini? Maka jumhur ulama yang kita sebutkan tadi, siapa? Hanafiyah, kemudian apa lagi? Syafi'iyah, Hanabilah mengatakan apa? Dia wajib dan merupakan syarat daripada sholat. Sudah? Paham sampai sini? Paham sampai sini? Kemudian itu pendapat daripada jumhur, dia wajib dan merupakan syarat sah sholat. Pendapat yang berikutnya Imam Malik atau ulama Malik yang mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya bersuci daripada najis itu bukan fardu dan bukan syarat sah sholat. Baik, sampai sini Pak? Bukan wajib dan bukan syarat. Sudah paham ya? Bukan wajib, bukan syarat. Perhatikan ya ikhwan. Ya. Wajib dan syarat. Sebentar kita jelaskan. Ya. Kemudian sebagian ulama lagi, pendapat yang keempat juga akan disebutkan pada kitab-kitab ini, ada yang mengatakan bahwasannya bersuci daripada najis itu hukumnya wajib dan dia bukan syarat. Faham? Anda bisa bedakan sekarang? Tuh. Karena ulama yang mengatakan bahwasanya bersuci daripada najis itu hukumnya wajib dan merupakan syarat sah sholat, berarti kalau ada orang yang di tubuhnya ada najis, kemudian dia tidak membersihkannya, hukumnya dia berdosa karena meninggalkan sesuatu yang wajib. Kemudian kedua, kalau dia sholat bersamaan dengan ada najis di pakaiannya ataupun di badannya, maka tidak sah sholatnya. Sudah sampai sini? Bagi ulama yang mengatakan bahwasanya dia sunnah, bersuci daripada najis hukumnya sunnah, berarti kalau ada najis di tubuhnya dan dia tidak bersihkan, maka tidak ada dosa baginya. Dan ketika dia sholat dengan ada najis di tubuhnya, dia tahu, maka salatnya tetap sah. Dan ini nukilan daripada ulama-ulama Malikiyah. Baik, sampai sini. Kemudian ya, ada lagi ulama yang mengatakan bahwasannya bersuci daripada najis hukumnya wajib tapi bukan syarat sah sholat. Jadi berdasarkan pendapat ulama yang ketiga ini, kalau ada orang yang sholat dan dia tahu di tubuhnya, baik di badannya, baik ataupun di pakaiannya ada najis, kemudian dia tidak bersihkan, maka berdasarkan pendapat ulama yang ketiga ini tadi kita katakan, dia berdosa karena meninggalkan yang wajib, perintah untuk membersihkan najis. Tetapi kalau dia sholat, sah sholatnya karena bukan syarat daripada sholat. Dan ini pendapat sebagian daripada ulama kita, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berpendapat seperti itu, dan juga Imam Syaukani rahimahullah taala berpendapat seperti itu, bahwasanya bersuci daripada najis hukumnya wajib dan bukan syarat salat, bukan syarat daripada salat. Antum paham? Dan yang terakhir yang disebutkan oleh Imam Malik juga di sini, yaitu apa? Fardun ma'a dzikri. Maksudnya fardun ma'a dzikri di situ adalah syaratun ma'a dzikri. Fardun di situ maksudnya syarat. Baik, antum lihat ya, wa qala qawmun hiya fardun ma'a dzikri. Baik, antum sudah baca ya? Maksudnya fardun ma'a dzikri. Baik. Dia fardu, maksudnya fardu di situ. Baik. Yang apa? Adalah syarat. Baik. Syarat sah sholat bersamaan dengan mengingatnya. Baik. Saqitatun ma'an nisyani, dan gugur syarat tadi bersamaan dengan kelupaan. Wa kila hadzaini qaulaini an Malik wa ashabi. Dan dua pendapat terakhir yang kita sebutkan ini, yang ada baca di buku itu, itu adalah ucapan daripada Imam Malik rahimahullah taala dan juga ulama-ulama Malikiyah. Sudah paham ya ikhwan di sini?
Hah? Kalau yang baru kita baca ini baru 3 yang disebutkan. Baik. Saya tadi tambah 1 4. Belum beliau sebutkan, nanti sebentar. Apa itu yang 4? Yaitu pendapat yang disebutkan oleh sebagian ulama, dia cuma fardu, bukan dia cuma syarat dia cuma wajib, bukan syarat sah sholat. Sudah paham ya? Kalau sebagian ulama Malikiyah mengatakan dia syarat bersamaan dengan ingat. Ada orang, ya, kalau kita berdasarkan pendapat yang lain daripada ulama Malikiyah, ada orang sholat dan dia lupa, ternyata ada najis di bajunya tadi. Dia lupa, oh ini dia habis habis dikencingi, kena kencing anak. Ya, mungkin anak yang sudah makan, anak dewasa, ya, anak-anak lah yang sudah makan makanan. Sholat dia, Allahu Akbar. Setelah selesai sholat, baru dia ingat ternyata tadi habis dikencingi. Berdasarkan sebagian dari pendapat riwayat lain daripada ulama Malikiyah mengatakan, baik, kalau lupa maka sah sholatnya. Tapi kalau dia ingat tetap dia sholat, maka batal sholatnya atau tidak sah sholatnya. Itu sebagian pendapat lain daripada ulama Malikiyah. Ada pendapat yang lainnya, mereka mengatakan tetap sah. Sudah? Dan kita baca sebab khilafnya mereka, para ulama kita. Sebab khilaf di hadil masalah rajul ila thalathati asya'. Sebab perselisihan para ulama berkaitan masalah ini kembali kepada 3 perkara. Yang pertama, ikhtilafun fi qawlihi tabaraka wa ta'ala wa thiyabaka fatahhir. Perselisihan mereka dalam memahami firman Allah, wa thiyabaka fatahhir. Adapun pakaianmu dan pakaianmu sucikanlah, bersihkanlah. Hal zalika, apakah perintah dalam ayat tersebut tadi atau pemahaman dalam ayat tersebut tadi mahmulun 'alal haqiqati aw mahmulun 'alal majaz? Apakah pemahaman bersihkanlah pakaianmu itu dibawa pemahamannya secara pemahaman sesungguhnya hakikatnya, ataukah di situ pemahaman majazi, kias, majaz di situ, kiasan? Baik, bisa dipahami? Baik, sudah sampai situ ya. Apakah dan bersihkanlah pakaian? Apakah memang ini maksudkan dalam ayat tersebut? Ya, perintah untuk membersihkan pakaian kita daripada najis. Sebagian ulama mengatakan, iya, wa thiyabaka fatahhir, pakaian sucikanlah, itu perintah untuk mencuci, membersihkan pakaian daripada najis ketika akan sholat. Baik. Sebagian ulama mengatakan, baik, maksudnya wa thiyabaka fatahhir bukan maksud hakikatnya, tapi maksud majaz. Ya, di situ ada majaz, kiasan. Maksudnya adalah cucilah, bersihkanlah pakaian di situ maksudnya adalah hati. Atau amalanmu daripada kesyirikan, sucikanlah amalanmu daripada kesyirikan, sucikanlah hatimu daripada dosa, atau makna-makna yang lain. Kemudian sebab yang kedua, sebab terjadi perselisihan ta'arud ya. Betul itu? Ta'arud zawahirul athari fi wujudi dzalik. Kontradiktifnya dalil-dalil hadis-hadis yang ada berkaitan masalah ini. Baik. Sebab ketiga, ikhtilafun fil amri wan nahyi al-waridi li'illati maqulatil ma'na. Ya. Perselisihan para ulama berkaitan dengan perintah ataupun larangan yang datang li'illati maqulatil ma'na, karena suatu alasan hukum yang dapat dipahami maknanya. Kita sudah paham. Hal tilkal illatu al-marhumatu min dzalikal amri aw nahyi qarinatun tantaqilul amru min al-wujubi ila an-nadbi wan nahya min al-khatar ila al-karahati. Apakah al-illah, sebab datangnya hukum tadi yang dipahami daripada perintah ataupun larangan tersebut, ya, apabila maksudnya kita pahami maknanya, itu dia bisa jadi qarinah, indikasi yang dapat memalingkan suatu perintah daripada makna wajib kepada makna sunnah. Begitu juga ya, memalingkan larangan dari mana haram kepada mana makruh, ataukah tidak bisa dijadikan qarinah. Itu dia. Antum paham sampai sini? Paham? Paham?
Alif, paham maksudnya? Ini sudah paham kita masalah ma'qulatul ma'na. Jadi masih kita lihat wa annahu la farqa fi dzalika bainal ibadatil ma'qulati wa ghairil ma'qulati. Wa annahu, dan bahwasanya tidak ada perbedaan fi dzalika dalam masalah tersebut antara ibadah yang ma'qulatul ma'na dan yang tidak ma'qulatul ma'na. Maksudnya apa ya ikhwan yang Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada perbedaan, ya. Apabila ada perintah ataupun ada larangan, perintah tersebut dipahami maknanya ataukah tidak dipahami maknanya, maka kita pahami dan tidak pahami maknanya itu tidak bisa menjadi qarinah untuk memalingkan apa? Memalingkan perintah dari wajib kepada sunnah atau memalingkan larangan daripada haram kepada makruh. Anda paham seperti itu? Nah, baik. Wa inna masar man sara ila al-faqih fi dzalika li anna al-ahkam ma'qulatul ma'na. Hanyalah saja seorang mansur, orang yang menempuh jalan ini, ya. Orang yang menempuh jalan membedakan, ya. Wa inna masar man sara ila al-faqih, hanyalah saja orang apa yang membedakan ini, membedakan apa tadi? Ibadah ma'qulatul ma'na ataupun tidak ma'qulatul ma'na, ya. Membedakan dalam hal tersebut. Lianna, alasannya kenapa? Karena ahkamul ma'qulatul ma'ani, karena hukum-hukum yang dapat dipahami maknanya, alasan kenapa diharamkan fi syar'i, pada syariat ini, aktsaruha hiya min babil mahasinil akhlak. Mayoritasnya dia itu masuk pada pembahasan apa? Akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Baik. Au min babil masalih, atau karena masuk pada pembahasan kemaslahatan. Wa hadhihi fil aktsari hiya mandubun ilaiha. Baik, maksudnya ya, Pak. Poin yang ketiga ini, ya. Salah satu penyebab perselisihan para ulama berkaitan masalah ini yaitu tentang perintah untuk bersuci daripada najis. Baik, ilahnya apa? Alasannya apa dia diperintahkan? Apakah perintah ini ma'qulatul ma'na, dapat dipahami alasannya yaitu untuk kesucian, untuk kebersihan, ataukah dia tidak dapat dipahami maknanya, berarti ta'abbudi, dia perintah udah untuk ibadah. Baik. Kenapa mereka para ulama sebagian ulama itu melakukan metode ini? Karena mereka akan membedakan. Kalau perintah-perintah ataupun larangan-larangan yang dapat dipahami alasan dia diperintahkan atau dilarang, maka endingnya nanti dia ini berarti apa? Kalau perintah tadi, ya, kalau perintah tadi dapat dipahami alasannya, maka berarti perintah di sini, ya, karena kita dapat memahami alasannya, maka pemahaman terhadap suatu alasan perintah tadi ini menjadi qarinah memalingkan daripada perintah yang maknanya wajib kepada makna sunnah. Bisa dipahami? Baik. Udah itu. Kalau sebagai ulama yang lainnya, apakah dia? Ya, karena kenapa? Kenapa wajib kepada sunnah? Karena bersuci itu masuk dalam pembahasan adab, pembahasan akhlak, untuk masalah kebersihan, dan mayoritasnya masalah adab, masalah akhlak itu dia berkaitan dengan perkara-perkara sunnah. Anda paham seperti itu? Nah, itu dia. Ya, itu dia. Ya. Ketika suatu perintah, makanya pembahasannya seperti begini. Kalau semua perintah kita hukumi satu, perintah itu maknanya wajib. Baik. Perintah itu maknanya wajib. Maka bagaimana dengan orang yang hukum orang yang makan dengan tangan kiri? Dosa ataukah tidak? Bagaimana orang yang makan, ketika makan dia lompatin makanan? Hukumnya bagaimana? Dosa ataukah tidak? Baik.
Maka kita katakan hukumnya makan dengan tangan kiri hukumnya bukan haram tapi makruh. Melompatin ambil makanan, antum melompat ambil makanan, tidak makan yang ada di depan antum, hukumnya apa? Hukumnya makruh. Kenapa? Bukankah Nabi perintahkan kepada apa? Ya, seorang anak kecil, ya gulam, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, perintah, betul? Dan juga makanlah apa yang ada di depanmu. Jangan comot sana, comot sini, ambil sana, ambil sini. Kan? Di situ perintah. Maka para ulama mengatakan hukumnya itu sunnah. Kenapa sunnah? Bukan wajib. Ya, karena ini berkaitan dengan masalah adab, berkaitan dengan akhlak dalam apa? Waktu makan. Dan kalau sesuatu perintah berkaitan adab ataupun akhlak, maka dia hukum asalnya adalah sunnah. Maka seperti ini juga mereka katakan. Sudah paham sampai sini? Baik. Ya. Kemudian beliau mengatakan, "Faman hamala qauluhu ta'ala atau qaulahu ta'ala." Barang siapa yang membawa maksud firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasiyabaka fatahhir," dan pakaianmu sucikanlah, ala thiyabil mahsusati. Ya, pemahamannya dibawa secara hakikatnya, sesungguhnya pakaianmu sucikanlah pakaianmu. Maksudnya adalah pakaian yang kita pakai. Baik. Maka berarti membersihkan najis hukumnya wajib karena perintah Allah. Baik. Qala taharatu min an-najasati wajibatun. Dia akan berpendapat bahwasanya bersuci daripada najis adalah wajib. Wa man hamalaha 'ala al-kinayah 'ala taharatil qalbi lam yara fiha hujjah. Barang siapa ulama yang memahami maksud ayat tersebut itu adalah kinayah, kiasan, majaz. Baik. Maksudnya di situ sucikanlah pakaianmu. Pakaian di situ bukan pakaian yang ini kita pakai, tapi pakaian itu adalah badan kita ataupun hati kita. Maka ketika di bawah pemahamannya pada makna majaz, berarti tidak wajib untuk bersuci daripada najis, karena yang dimaksudkan ayat tadi, ya, sucikanlah badanmu ataupun hatimu. Baik. Tidak apa? Kenapa kalau mantuk? Bukan dengan ayat ini, ayat yang lainnya, dengan dalil yang lainnya. Baik. Maka kita lanjutkan dulu. Ya, maka baik, perhatikan. Ya, ya, mayoritas ulama menafsirkan ayat di situ bukan secara hakikatnya. Wasiyabaka fatahhir bukan perintah untuk membersihkan baju, tapi perintah di situ adalah makna majaz, makna kiasan. Maksudnya adalah bersihkanlah hatimu. Dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Satu, ayat ini turun di awal-awal Islam. Ayat yang turun di awal-awal Islam. Ya. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Ini ayat yang turun setelah apa? Perintah untuk Nabi berdakwah. Pertama kan surat Al-Alaq 1 sampai 5. Dan ayat ini turun itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ayat inilah Nabi diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di awal-awal Islam, dan saat itu belum ada perintah untuk mengerjakan kewajiban salat dan juga puasa, tidak ada. Jadi perintah ini perintah ini adalah untuk perintah Nabi SAW membersihkan membersihkan hati beliau dan juga amalan-amalan beliau daripada kesyirikan dan mengajak orang untuk untuk membersihkan hati-hati mereka dan amalan-amalan mereka daripada kesyirikan. Makanya makna ayat ini adalah makna majazi, bukan makna yang hakikatnya. Maka tidak ada dalil berkaitan dengan masalah tadi wajibnya untuk bersuci daripada najis menggunakan ayat tadi, karena ayat itu tidak menunjukkan hal tadi. Kemudian beliau mengatakan setelah itu, wa ammal atharul ta'aridatu fi dzalika. Adapun dalil-dalil hadis-hadis yang saling kontradiktif berkaitan masalah ini, minha haditsus sahibail qabr al-masyhur. Di antaranya adalah hadis
dua penghuni kubur yang masyhur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan dua orang tadi yang diazab dalam kuburnya, innahuma la yu'adzaban, dua-duanya ini sungguh lagi diazab, dan tidaklah azab keduanya itu pada perkara yang besar menurut kebanyakan orang, ya. Adapun salah satunya dia itu tidak bersuci daripada kencingnya. Baik, fa dhahirul hadis yaqtadil wujub. Maka zahir hadis ini konsekuensinya wajib, betul enggak? Dari mana? Kalau tidak wajib, kenapa diazab? Betul? Berarti karena dia diazab, kenapa diazab? Karena meninggalkan sesuatu yang wajib. Makanya dalil ini bantahan, ya, terhadap ulama-ulama Malikiyah yang mengatakan bersuci daripada najis tidaklah wajib. Katanya sunnah. Baik, hadis ini bantahan pada pendapat tersebut. Karena kenapa? Kalau sunnah, kenapa diazab? Ya. Kan sesuatu orang yang meninggalkan sunnah tidaklah diazab. Diazab itu karena meninggalkan sesuatu yang wajib atau melakukan sesuatu yang dilarang, yang haram. Dan makanya dengan ayat ini saja, hadis ini sudah terbantahkan ulama yang berpendapat hukumnya sunnah. Kemudian, ya, lihatlah azab la yata'allaqu illa bil wajib, karena azab itu tidak berkaitan kecuali dengan sesuatu yang wajib. Wa ammal mu'adzu lidzalika, adapun dalil yang kontradiktif dengan itu, yang bertentangan dengan hadis penghuni kubur tadi, adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi adalah, ya, masabata anhu, apa yang telah sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min annahu rumiya alaihi wa huwa fi sholati salat juzuri, bahwasanya telah diriwayatkan, telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kisah yang sahih berkaitan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam dilemparkan di tempat salatnya dengan salat juzur, isi perutnya apa? Onta. Baik, isi perutnya di situ kotoran-kotorannya, ya. Kotoran-kotorannya onta, darah-darahnya. Dan saat itu Nabi tidak membatalkan solatnya. Bisa dipahami nggak? Saat itu Nabi tidak membatalkan solatnya, tapi Nabi SAW terus melanjutkan solatnya. Dan ini dalil yang mau dijadikan siapa tadi? Ulama-ulama Malikiyah yang mengatakan, kalau memang dia syarat, maka pasti Nabi batalkan solatnya. Tapi Nabi tidak batalkan solatnya. Itu salah satunya. Kemudian yang juga beliau sebutkan, ya, bidani wal fasi falam yaqta'u salat. Itu dia. Wa dhahiru hadza, zahir daripada kisah tadi, annahu law kana izalatu najasati wajibatun ka wujubi taharati min al hadath la qata'a as-salah. Itu kan zahirnya ini kisah tadi, seandainya izalatun najas, ya, baik, menghilangkan najis itu adalah wajib seperti wajibnya bersuci daripada hadas, maka pasti Nabi sholat. Kalau Nabi putuskan sholat, batalkan sholatnya. Karena ya, kalau seandainya ada orang sholat, tengah-tengahnya buang angin, tentu pasti harus batal. Begitu juga turul najas, datangnya najis. Itu dalil mereka. Kemudian juga mana lagi? Juga disebutkan Nabi SAW karena fi sholatin minas sholawati yusalli fi na'alaihi. Juga tentang kisah sholat Nabi SAW yang sholat menggunakan dua sendal. Jadi sholat itu boleh pakai sendal. Ya, tapi kalau di Indonesia jangan coba-coba dulu. Antum harus ajarin dulu orang-orang situ. Kalau tidak antum diusir antum. Ya. Padahal hukumnya adalah boleh. Ya. Nabi SAW melakukan sholat menggunakan sendal. Di tengah-tengah sholatnya, fatarahan nasu, mana dia? Ya, di tengah-tengah sholatnya, ini sudah kan? Di tengah-tengah sholatnya Nabi buka sendal, kemudian lempar sendalnya. Lagi sholat, buka sendalnya, kemudian buang sendalnya. Kemudian juga beliau sini, fatarahan nasu litarhi na'alaihi. Dan para sahabat tarahan nas, para sahabat juga melempar sendalnya litarhi na'alaihi, karena Nabi melempar sendalnya. Ya, fa ankara dzalika alaihi salatu wassalam,
dan Nabi setelah sholat mengingkari perbuatan sahabat tadi, para sahabat. Ya. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat itu melakukan apa yang semua dilakukan Nabi tanpa perlu tahu apa alasannya. Nabi lagi sholat buka sendal, lempar sendalnya, maksudnya lempar itu ya dia jauhkan dari dirinya dari tempat sholatnya. Para sahabat juga lihat Nabi buka sendal, bukan juga sendalnya, buang juga sendalnya mereka. Maka setelah itu Nabi mengatakan, kenapa kalian buang sendalnya? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami buang sendal karena kami lihat engkau buang sendal. Setelah itu Nabi mengatakan, innama khalaqtuha, sesungguhnya saya melepaskan sendalku li'anna Jibrila akhbarani anna fiha qadharan, karena malaikat Jibril datang kepadaku menyampaikan kepadaku di pakaian sendalku itu ada najis. Maka coba lihat, kalau memang dia syarat, maka pasti Nabi harus mengulangi sholatnya. Bisa dipaham ya? Paham tak? Tapi Nabi tidak melakukan hal tersebut. Sudah. Faman zahaba hadhil athari, kita baca cepat ya, karena sudah selesai. Faman zahaba fi hadhil athari madhhabu tarjil zawahiri. Barang siapa bagi ulama yang berpendapat pada masalah ini, ya, pada hadis-hadis tadi itu menggunakan mazhab tarjih, menguatkan salah satu dalil, ya, maka qala immal bil wujubi, ya, maka dia akan berkata dengan wajibnya bersuci daripada najis in rajaha zahir hadis wujub, jika dia menguatkan zahir daripada hadis-hadis yang menyebutkan wajib. Dan u'alin nadbi, atau kalau dia mengatakan apa hukumnya sunnah, maka dia akan menguatkan zahir hadis yang menunjukkan sunnah. Baik, sudah ya. Alin nadbi in rajaha zahir haditsain nadbi a'ni haditsain alladzina yaqriyani anna izalatuhuma min babin nadbi muakkad. Itu dia, maksud saya itu dua hadis yang kedua hadis tadi itu mengkonsekuensikan bahwasannya izalatah, ya, menghilangkan najis itu masuk pada babun nadbi, apa sunnah muakkad. Dua hadis tadi itu yang terakhir kita sebutkan. Hadis Nabi sholat dilemparkan isi perut, apa ontak, dan juga hadis Nabi sholat dengan memakai sandal yang ada najisnya. Itu dalilnya ulama-ulama Malikiyah. Kemudian waman dhahaba madhhab al-jam'i, bagi ulama yang berpendapat dengan madhhab al-jam', metode menggabungkan dalil-dalil yang ada. Faminhum man qala, maka di antara mereka ada yang berkata hiya fardun ma'a dzikri wal qudrah. Hiya ini sekali lagi, ini yang ulama Malikiyah. Seperti yang kita sebutkan tadi, hiya fardun ma'a dzikri wal qudrah. Fardun di sini ya ikhwan, antum harus pahami, bukan fardun yang maknanya wajib yang kita maksud. Naam, fardun di sini maksudnya dia apa? Syarat, ya, bersamaan syarat sah salat bersamaan dengan mengingat dan punya kemampuan. Saqitatun ma'anisyani wa adamil qudrah, dan gugur syaratnya tersebut, kewajibannya tadi itu dalam salat apabila lupa ataupun tidak mampu. Contohnya ada orang di penjara, di situ ada najis. Udah mau salat enggak ada najis di situ. Bagaimana? Dia sholat, dia tetap sholat. Karena kenapa? Dia tidak mampu untuk membersihkan, atau dia diikat, maksudnya di tubuhnya ada najis. Kemudian diikat tangannya. Dia mau sholat, bisa sholat nggak? Bisa sholat. Tiba sholat. Tapi bagaimana dengan najis? Tetap sholat. Karena gugur kewajibannya untuk apa? Menghilangkan najis. Sudah ya. Wa minhum man qala, dan di antara mereka ada yang berkata hiya fardun mutlaqan. Maksud fardun mutlaqan itu dia adalah wajib, bukan syarat. Itu fardun mutlaqan, hiya fardun mutlaqan, maksudnya fardun mutlaqan itu dia adalah pendapat ulama yang keempat yang saya sebutkan tadi. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan bahwasanya apa? Izalatul najas itu cuma wajib, bukan syarat. Itu fardun mutlaqan, maksudnya wajibun apa? Bila syartiyah. Dia wajib tanpa adanya syarat. Maksudnya bukan syarat. Antum paham sampai sini? Ya, sudah ya. Walaysa min syuruti sihhati shalah, ini dia maksudnya. Para lihat. Hiya fardun mutlaqan walaysa min syuruti sihhati shalah, itu dia.
Maksudnya fardun itu wajib saja, tidak syarat. Laisa min syuruti sihhati salat. Wa hiya qaulun rabi, ini dia. Ini adalah pendapat yang keempat pada masalah ini, wa huwa dhaifun. Dan itu pendapat yang dhaif, kata muallif rahimallahu taala, li'anna najasata innama tuzalu fi shalah. Karena kenapa beliau mengatakan najis, bahwasanya dia bukan syarat. Ya. Kalau memang dia bukan syarat, untuk apa Nabi capek-capek menghilangkan najis daripada tubuhnya, membuka sendalnya? Sendalnya orang dahulu beda sendalnya kita sekarang. Kalau sendalnya orang kita sekarang, ya, kalau mungkin model-modelnya sendal orang dahulu itu bukan seperti sendal swallow kita. Sendal swallow dibuka, tak gampang dibukanya. Kalau sendalnya orang dahulu, antum ingat sendal Eiger yang panjat gunung itu, ya hampir mirip-mirip seperti itu. Ya, dia diikat-ikat. Ya, sulit untuk dibuka. Bukan seperti sendal model swallow. Kalau sendal model swallow itu enak sekali, antum buka langsung. Dan beliau mengatakan pendapat yang mengatakan bahwasanya menghilangkan najis bukan syarat, itu pendapat yang lemah. Ya, kenapa? Kalau bukan syarat, untuk apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghilangkan? Biarkan saja. Kan Nabi juga tidak tahu. Betul? Bisa paham sampai sini? Hah? Baik. Mana dia? Lianna najasat wa kadzalika man farraqa bainal ibadati ma'qulatul ma'na wa bainal ghayr ma'qulatul ma'na. Ya, udah selesai sampai situ ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, udah waktu sholat. Ya, antum pahami saja situ, sudah selesai pembahasan kita berkaitan masalah ini, ya. Baik, antum sudah paham sampai sini ya. Jadi ada 4 pendapat daripada para ulama kita, saya simpulkan. Ada yang mengatakan dia wajib bersamaan dengan merupakan syarat syarat sah salat, dan itu pendapat jumhur ulama Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Ulama Malikiyah mengatakan 2 pendapat yang dinukilkan daripada mereka. Ada yang mengatakan dia cuma sunnah, dan juga bukan syarat, sunnah saja. Ada yang mengatakan dia syarat sah salat apabila diingat, tapi bukan syarat sah salat kalau dilupakan. Itu pendapat yang kedua. Pendapat ketiga, ya. Pendapat keempat yang mengatakan dia cuma wajib fardu, bukan syarat. Dan semua pendapat tersebut, pendapat yang rajih berkaitan masalah adalah pendapat jumhur ulama yang menyebutkan bahwasanya wajib membersihkan najis, ya, daripada tubuh, ya, dan pakaian kita, dan pakaian ketika sholat, dan merupakan syarat sah sholat. Ya. Dan ya, berkaitan masalah ini ada pembahasan yang sedikit berbeda antara para ulama. Kalau ulama Hanafiyah mengatakan, ya, kalau najisnya sedikit seukuran koin, mata koin, maka dia ada najis di tubuh antum, ukurannya sebesar mata koin, maka tidak membatalkan sholat, maka sah antum sholat walaupun antum tahu ada najis ukurannya sebesar mata koin. Baik, antum paham? Mata koin uang, ya, itu kecil. Kalau itu najis yang sedikit, maka sah walaupun antum tahu. Kalau banyak, maka tidak sah. Baik, ya, nanti insyaallah kita sebutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, kita cukupkan. Subhanallah bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sholat langsung aja. Kita azan dulu langsung sholat. Yuk. Lam, antum aja. Yud.